Program adopsi pohon adalah satu program untuk mewujudkan concern, perhatian, dan komitmen masyarakat luas untuk diimplementasikan, diwujudkan dalam wujud nyata. Program adopsi pohon meniru satu program yang sudah lama dilakukan di masyarakat, yaitu adopsi binatang, di mana siapapun yang concern terhadap lingkungan didorong lebih lanjut kepentingan concernnya itu menjadi realitas dengan ditawarkan mengadopsi pohon sejak proses pembibitan, penanaman, dan perawatan, dan ini juga melatih komitmen publik yang mencintai lingkungan untuk memiliki komitmen merawat pohon itu sampai kapanpun, seperti kita mengadopsi anak dan seperti kita mengadopsi hewan. Secara sederhana, adopsi pohon adalah ketika pengelola menyediakan bibit-bibit berbagai jenis tanaman sesuai dengan rencana penghijauan satu area atau satu komunitas, dan kemudian menawarkan bibit itu dengan seharga tertentu pada pengadopsi, misalnya 100.000 per pohon. Lalu pengadopsi itu tergantung, kalau dia mau membeli 5 berarti dia mengadopsi 5 pohon kali 100 jadi 500.000, dan harga pohon yang 100.000 itu adalah harga mulai dari bibitnya, menanamnya, tapi juga sekaligus harga atau biaya merawat pohon itu sampai besar. Dengan demikian maka pengadopsi kalau dia mengadopsi 5 pohon, kalau perlu dia kasih nama pohon. Kalau yang mengadopsi misalnya si A, maka 5 pohon itu disebut A1, A2, A3, A4, A5. Di setiap pohon yang ditanam nanti akan diberikan semacam label pengadopsinya, sehingga someday atau satu waktu ketika pohonnya besar, maka pengadopsi itu bisa melihat dan melihat sendiri hasil adopsinya, yaitu pohon yang lebih besar. Bahkan secara berkala dia atau pengadopsi juga bisa atau seharusnya terus mengunjungi pohon 5 pohon yang dia adopsi dan ikut membantu kalau pohonnya tidak tumbuh dengan baik. Tapi yang lebih penting adalah satu sistem mekanisme pengelolaan di mana ada lembaga, ada warga lokal tentunya yang secara bersama dengan pengadopsinya itu bekerja sama. Maka perawatan pohon sampai besar itu bisa kerjasama antara pengadopsi dengan komunitas yang kebetulan bekerja sama dengan program adopsi pohon tersebut. Program adopsi pohon melibatkan paling tidak beberapa pihak. Satu adalah komunitas atau area yang sepakat areanya dilakukan proses penanaman pohon. Kedua adalah individu atau lembaga yang mau mengadopsi pohon. Ketiga adalah lembaga intermediary atau perantara yang membantu komunitas mengelola program adopsi pohon. Program adopsi pohon di komunitas Karangwaru sepanjang Sungai Buntung adalah program yang diinisiasi oleh Prodi atau Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota yang dulu dikenal dengan MPKD Universitas Gadjah Mada di dalam Departemen Arsitektur dan Perencanaan sebagai bagian dari program besar UGM yang disebut sebagai Education for Sustainable Development. Program itu adalah bantuan atau insentif sejumlah uang tertentu pada pihak-pihak di lingkungan UGM untuk membuat inovasi-inovasi kreatif, kegiatan bersama komunitas yang bisa memenuhi atau bertujuan untuk melakukan proses edukasi untuk pembangunan berkelanjutan. Antara program Education for Sustainable Development dengan adopsi pohon yang kami pilih merupakan menurut kami dua hal yang sangat erat sekali kaitannya. Karena adopsi pohon sebagaimana tadi disampaikan adalah satu upaya, satu program untuk melatih dan menunjukkan komitmen masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Dengan mengadopsi baik anak kecil, orang tua, itu memberikan
komitmennya, mewujudkan concernnya dalam bentuk nyata, mengadopsi dan bertanggung jawab untuk bersama komunitas menanam pohon dan merawatnya serta menjaminnya agar pohon itu tumbuh sampai besar. Melalui proses itu terjadi proses edukasi, apalagi kalau yang mengadopsi anak-anak, maka diharapkan melalui program adopsi muncul kesadaran anak-anak dan tanggung jawab anak-anak sejak kecil bahwa mereka itu punya komitmen dan mempunyai pohon-pohon yang mereka adopsi dan mereka harus rawat dan harus jamin agar pohon-pohon itu tumbuh menjadi besar. Mengapa kita pilih Karangwaru? Karena Karangwaru Riverside adalah satu komunitas yang sudah berhasil merubah, mentransformasi lingkungan perkampungannya terutama di pinggir sungai dari sesuatu yang kumuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita semua sudah mengetahui bahwa komunitas Karangwaru telah mendapatkan berbagai award, penghargaan di bidang lingkungan dan penataan pemukiman. Sehingga kita berharap dengan program adopsi pohon di Karangwaru bisa meningkatkan sinergitas dan bisa menjadi pilot project pada seluruh warga di Indonesia atau bahkan dunia, bahwa upaya yang baik, komitmen terhadap lingkungan bisa diwujudkan secara nyata, real, dan berkelanjutan. Ya, adopsi pohon sangat menarik sekali. Terutama di Karangwaru Riverside kita banyak melihat pembangunan di sini mengurangi beberapa pohon aslinya. Dengan adopsi pohon ini berjamin bahwa konsep tentang nilai konservasi atau biologi yang di daerah ruang sungai ini bisa berjalan dengan baik. Adopsi pohon jelas dia akan melibatkan suatu kepedulian warga khususnya untuk berpartisipasi, bagaimana masing-masing elemen bisa saling berpartisipasi untuk mengembangkan itu. Dan ini menjadi contoh menggerakkan semua bahwa pohon bisa dirawat dengan melalui kepedulian secara bersama-sama. Kira demikian. Saya Bandono, Ketua LPMK Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegarjo, Kota Jakarta, berkenaan dengan adopsi pohon yang disampaikan oleh Profesor Bobi kemarin. Saya mengapresiasi sekali dan itu sejalan dengan program kami di Karangwaru Riverside bahwa kami menata lingkungan. Ya, perbedaannya dengan tempat lain bahwa kami mulai dari keinginan, perencanaan, pelaksanaan, mencari dana, bahkan kami merawat adalah dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Karangwaru. Dan dengan adopsi ini maka semakin menyemarakkan program kami untuk membangun di Kelurahan Karangwaru menjadi Karangwaru yang nyaman.